Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心はぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れたって僕の心最高のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukue menggunakan bantuan dari sistem untuk melihat trik yang dilakukan oleh penguasa kota. Kini Sukue bisa melihat dadu yang berada di dalam cangkir itu. Penguasa kota mengocok dadunya kembali. Ayo, sekarang kalian pilih. Dalam hati Sukue, aku baru tahu kalau tangannya ternyata menekan cangkir itu. Aku kira dia punya rahasia misterius, ternyata trik murahan. Sukue berkata, aku bertaruh 1 chip untuk yang kecil. Dalam benak penguasa kota, anak itu memilih kecil. Aku hanya perlu mengeluarkan besar agar kehilangan 500 chip pada anjing itu. Ronde kali ini benar-benar menguntungkan. Penguasa kota menekan tombol di cangkir itu, dan dadunya berguling kembali. Cangkir pun diangkat. Hohoho, ternyata itu besar. Anjing kecil, sepertinya posisi pertama akan menjadi milikmu nih. Ergozi sangat bergembira dengan kemenangannya. Hahaha, 500 chip lagi telah datang. Ini keren banget. Sekarang Ergozi memiliki 1510 chip. Dan penguasa kota hanya memiliki 299. Yang paling besar adalah Sukue, 3669. Dengan penuh semangat, Ergozi bertaruh 300 chip untuk nilai kecil. Sukue berkata, tunggu dulu penguasa kota, aku punya sedikit permintaan. Ada apa memangnya? Sukue berkata lagi, kenapa tanganmu terus ada di cangkir itu sepanjang waktu? Agar adil, seharusnya kau tidak menyentuh cangkirnya setelah mengocoknya. Apa maksudmu? Apa kau bilang orang tua ini curang? Kalau penguasa kota tidak melakukan apa-apa, kenapa repot-repot dengan hal sepele seperti ini? Lepaskan aja dulu, maka aku akan bertaruh. Hah, membosankan. Hasilnya adalah acak, jadi tidak masalah apakah orang tua ini terus memegangnya atau enggak. Sukue kembali berargumen lagi. Kalau penguasa kota nggak bersedia melepaskannya, itu malah tambah mencurigakan. Dalam hati penguasa kota, bocah ini ternyata menyadarinya juga. Bahkan jika orang tua ini tidak mengoperasikannya, hasilnya tetaplah acak. Dia mungkin tidak akan bisa bertaruh lagi. Oke, orang tua ini akan melepaskannya. Sekarang berikan taruhanmu. Sukue menggunakan mata tembus pandangnya untuk melihat dadu di dalam cangkirnya. Kali ini ternyata besar ya. Lalu dia berkata, aku merasa kali ini adalah keberuntunganku. Jadi aku akan memperbesar taruhanku. Aku bertaruh 2000 chip untuk kecil. Ergozi kaget. Hah? 2000 chip? Saudara Sukue, kau memang ahli dalam seni keberanian ya? Kalau kau kalah, kau akan berakhir sekarang. Dalam hati penguasa kota, bocah sialan. Saat aku menarik cangkirnya, orang tua ini masih punya kesempatan untuk mengendalikan dadunya. Haruskah aku menekan tombolnya agar itu berubah menjadi kecil? Tapi bocah itu terus menatap tanganku. Akan terlalu beresiko kalau aku menggunakannya sekarang. Karena hal ini, penguasa kota tidak mengendalikan dadunya. Lalu dia membuka cangkirnya. Hasilnya adalah besar. Para penonton semakin bersemangat. Mereka berdua berani memasang taruhan dalam jumlah besar. Kali ini, penguasa kota menang besar. Di ronde kali ini, Ergozi sangat kesal dengan kekalahannya. Dia telah kehilangan 300 chip. Tidak hanya Ergozi yang kesal, penguasa kota juga sangat kesal. 2300 chip. Dengan ini, orang tua ini menjadi peringkat pertama. Sialan. Dalam benak Sukue, Patua, mari kita lihat bagaimana kau akan berbalik kali ini. Kembali penguasa kota mengocok dadunya. Lagi-lagi Sukue berkata, maaf penguasa kota, tolong kau singkirkan tanganmu dulu. Lalu Sukue memilih yang besar dan bertaruh 1000 chip. Dan hasil yang keluar adalah kecil. Lagi-lagi penguasa kota menang. Pertandingan terus berlanjut. 1 jam telah terlewati. Dan kali ini adalah ronde terakhir. Ronde yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah.
Gawat, kalau begini terus, orang tua ini akan menjadi peringkat pertama. Sekarang penguasa kota memiliki 3.599 chip, dan Ergozi 1.210 chip. Ergozi sangat kesal. Dewa ini kehabisan chip, peringkat pertama harusnya dewa ini. Di sisi lain, Suke sangat gembira. Aku hanya perlu bertaruh 1 chip dalam pertandingan terakhir ini. Dan aku akan menjadi peringkat ketiga entah menang ataupun kalah. Sekarang Suke berada di posisi ketiga dengan 669 chip. Penguasa kota mulai sadar, tujuan anak ini adalah Emperor Stone. Meskipun taruhan ini sangat meningkatkan tahu orang tua ini, tapi aku tidak bisa menyerahkan Emperor Stone begitu aja. Penguasa kota berkata, "Adik San, ini adalah permainan terakhir. Kenapa tidak bertaruh dalam jumlah besar?" Suke membalas, "Memangnya apa maksud penguasa kota?" Penguasa kota mencoba memberi saran. "Kita akan all in untuk menentukan pemenangnya. Kemenangan yang dramatis adalah pertaruhan yang menarik. Dengan melihat kemampuan dari saudara San, apa kau tidak berani melakukan itu?" Dalam benak Suke, "Patua, kau tidak punya pilihan lain. Jadi kau memilih untuk bermain dengan agresif. Oke lah kalau gitu, aku akan bermain denganmu." Ergozi juga sangat bernafsu. "Oke, dewa ini juga akan all in. Kalau enggak, tidak ada kesempatan untuk memenangkan peringkat pertama." Suke juga berkata, "Oke, aku juga akan all in. Ini adalah pertandingan terakhir dengan penguasa kota." Penguasa kota langsung mengocok dadunya. Dan di saat bersamaan, formasinya juga diangkat. Segel formasinya diangkat? Karena hal itu, Suke memilih besar. Ergozi dengan antusias juga memilih pilihan yang besar. Dewa ini juga pilih besar. Jika itu benar, maka akan menjadi peringkat pertama. Karena segel telah dibuka, penguasa kota dan Suke mengeluarkan tahu mereka berdua. Tahu mereka berdua beradu di meja pertandingan, di mana penguasa kota berharap bahwa yang keluar adalah besar, sedangkan Suke berharap yang keluar adalah kecil. Semua orang merasakan tahu yang keluar dari mereka berdua. Gaar berkata dalam hati, "Sungguh tahu yang kuat." Karena mereka berdua sudah berada di puncak Celestial Prime. Saat cangkirnya diangkat, dadunya menunjukkan angka kecil. Dengan ini, pemenangnya adalah penguasa kota kegelapan abadi. Lalu pembawa acara mengumumkan hasilnya. Dengan ini, kompetisi judi kali ini pun berakhir. Tolong ketiga kontestan maju untuk menerima hadiah. Posisi pertama adalah penguasa kota kegelapan abadi, mendapatkan Celestial Sword. Dan posisi kedua adalah Ergozi, mendapatkan sebuah armor. Dan untuk posisi ketiga adalah Sun Gokong, yang mendapatkan harta karun langit dan bumi. Semua penonton bertepuk tangan atas kemenangan dari penguasa kota. Lalu penguasa kota berpidato untuk kemenangannya. "Terima kasih semua atas dukungan kalian. Karena kompetisinya sudah berakhir, jadi kalian bisa pergi dari sini." Saat Suke ingin meninggalkan tempat itu, "Tuan kecil, tunggu sebentar." Suke berhenti dan memandang penguasa kota. "Taumu itu membuat orang tua ini kagum. Kau mengumpulkan Emperor Stone kan? Apa kau berniat untuk menerobos ke ranah Celestial Emperor?" Suke menjawab, "Sejujurnya, tebakanmu itu benar. Jika penguasa kota tidak bersedia menyerahkan Emperor Stone-nya, aku khawatir kita harus bertarung sekali lagi." Penguasa kota menjawab, "Bagaimana mungkin orang tua ini tidak bersedia? Hal paling penting dalam perjudian adalah bersedia untuk mengakui kekalahan. Saudara San memenangkan Emperor Stone itu melalui taruhan. Jadi itu adalah milikmu." Suke cukup kaget dengan perkataan dari penguasa kota. Keterbukaan pikiran penguasa kota membuatku sangat takjub. Jika itu kultivator lain, setelah dia kalah, dia akan bertarung untuk mendapatkan kembali Emperor Stone-nya. Kau terlalu menyanjungku, Saudara San. Saudara San, lain kali jika kita punya kesempatan lagi, aku ingin berdiskusi denganmu. Akhirnya Suke dan yang lain pergi meninggalkan kota itu. Penguasa kota itu orangnya cukup baik juga ya. Meskipun dia melakukan pekerjaan di meja judi, tapi itu adalah cara untuk meningkatkan taunya. Dan juga dia bisa menghasilkan banyak uang dari situ. Ergozi, apa kau sudah menyadarinya? Dia itu bisa mengendalikan hasil dadunya dengan menggunakan alatnya. Astaga, jadi dewa ini ditipu. Pedangku. Suke mencoba untuk menenangkan Ergozi. Udah. Apa yang perlu disedihkan dari pedang jelek itu? Lalu Gaar melihat Emperor Stone yang didapatkan oleh Sukyue. "Paman, ini adalah Emperor Stone yang cukup sempurna. Dengan 2 pecahan yang ada di tanganmu itu, sepertinya kita hanya perlu mencari 1 pecahan lagi." "Oh, baguslah kalau gitu. Paman, bau apa ini?" "Oh, ini sayap ayam panggang. Ini sangat enak. Sebentar lagi akan siap." "Hah? Sayap ayam panggang? Aku nggak pernah mendengar makanan itu." Mendengar itu, Ergozi dan Duan Jude sangat bersemangat. "Wow, itu sayap ayam panggang Sukyue. Aku udah lama gak memakannya." Gaar kebingungan dengan antusiasme mereka berdua. Setelah makanannya siap, Sukyue menawarkannya kepada Gaar. "Gaar, cobalah kau makan ini." Gaar memakannya dan langsung ketagihan. Mereka pun menghabiskan malam itu dengan makan sayap ayam panggang. Selanjutnya, Sukyue dan kelompoknya berkeliaran di benua Xianyun untuk mencari pecahan terakhir dari Emperor Stone selama beberapa bulan. Berkat tambahan Gaar, kekuatan tempur dari 3 serangkai ini menjadi lebih kuat. Kecuali 4 Celestial Emperor, tidak ada seorang pun yang menjadi lawan mereka di benua Xianyun. Karena harta karun langit dan bumi yang biasa tidak berguna bagi Sukyue, jadi dia memberikan semua yang tidak berguna kepada Duan Jude. Kekuatan Duan Jude langsung meroket, dan sekarang dia berada di tahap Golden Immortal.
Ergozi juga belajar pernapasan energi langit dan bumi dari Gaer. Dengan begitu, kekuatannya juga meningkat. Menurut Sukue, itu memang benar. Kulitnya menjadi beberapa kali lebih tebal. Tapi dalam pertarungan, dialah yang akan pertama kali melarikan diri. Hari ini, akhirnya mereka mendapatkan berita tentang Emperor Sun. Mereka telah tiba di suatu tempat. Apa di sini kalian mendengar tentang Emperor Sun ya? Energi spiritual di sini cukup melimpah, tapi tidak ada tanda-tanda Emperor Sun. Katanya seorang Celestial Emperor mati di sini. Tubuhnya jatuh di sekitar pegunungan ini. Ergozi menambahkan, tubuhnya menjadi aliran energi spiritual dan menjadi nutrisi untuk makhluk di sini. Sebagai hasilnya, energi spiritual di sini sangat kuat dan makhluk-makhluknya juga sangat ganas. Banyak sekte yang menggunakan tempat ini sebagai tempat ujian untuk melatih kemampuan muridnya. Duan Jude berkata, dan di mana ada Celestial Emperor yang mati, sangat mungkin akan ada pecahan Emperor Sun. Sukue berkata, Gaer, apa kau yang membunuh Celestial Emperor itu? Aku gak ingat. Saat mereka lihat sekeliling, ternyata ada banyak juga sekte yang berkumpul di sini. Haruskah kita ikutan juga? Mereka seharusnya tidak tahu kegunaan dari Emperor Sun. Jadi sekte biasa datang ke sini pasti hanya untuk mencari beberapa harta karun. Duan Jude berkata, sembari mencari Emperor Sun, kita bisa mengais harta orang lain. Gaer langsung merespon, jangan, kenapa kalian bertindak konyol seperti ini sih? Lalu Sukue berkata, ya udahlah, ayo kita turun juga. Ergozi menghentikan mereka. Tunggu dulu, lihat itu. Ada orang yang datang, dan sepertinya dia tidak berniat baik. Yang datang itu ternyata Xuan Yuan Wanrong. Dia berdiri di depan kerumunan itu. Kalian semua cepatlah pergi dari sini. Hei, siapa kau? Tanah ini bukan milik siapa-siapa. Mengapa kau mengusir kami? Aku bilang pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap kejam. Sukue melihat semua adegan ini. Orang itu ternyata Xuan Yuan Wanrong. Duan Jude berkata, Peri Xuan Yuan, bagaimana dia datang ke benua Xianyun? Bukankah saluran voidnya dijaga ketat? Ergozi menambahkan, dengan kekuatan Peri Xuan Yuan, dia bisa dengan mudah menerobos blokade Heaven's Gate. Sukue sangat bingung dengan tindakan mereka berdua. Hei, kalian berdua, kenapa kalian sepertinya akrab dengannya? Ergozi berkata, Peri Xuan Yuan itu cantik dan kuat. Tentu saja kami ingin dekat dengannya. Ada apa dengan anjing sialan ini? Xuan Yuan Wanrong muncul kali ini. Apa mungkin dia juga mengincar Emperor Sun? Di sana pertarungan pun sudah dimulai. Para kultivator itu bergerak menyerang Xuan Yuan. Arogan sekali dirimu. Kau itu hanya sendirian di sini. Ada banyak sekte yang berkumpul sekarang. Kau pasti akan langsung dikalahkan. Beberapa orang yang menyerang duluan langsung dikalahkan oleh Xuan Yuan. Meski begitu, mereka tidak menyerah untuk menyerang Xuan Yuan. Hei gadis bau, jangan puas dulu kau. Energimu pasti akan terkuras jika terus bertarung. Lagi-lagi orang yang lain dikalahkan oleh Xuan Yuan. Gaer melihat adegan ini. Puncak Celestial Prime ya? Kekuatan orang itu setara denganmu, Paman. Dalam benak Sukue, Xuan Yuan Wanrong ini benar-benar kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih tidak bisa melihat detailnya. Lalu Xuan Yuan berkata kepada mereka lagi, cepatlah mundur jika kalian masih sayang dengan nyawa kalian. Jangan sampai aku mengatakan untuk kedua kalinya. Lalu Sukue menghampirinya. Xuan Yuan Wanrong, aku nggak menduga bisa bertemu denganmu di sini. Sukue, kenapa kau ada di sini? Sukue menjelaskan, Celestial Emperor Yongchen dari Heaven's Gate berniat mencuri benua langit. Jika dia berhasil, sebagai orang terpilih, aku pasti akan mati. Jadi, aku harus menghentikannya. Ergozi dan Duan Jude dengan kompak berkata, Peri Xuan Yuan, udah lama kita gak bertemu. Sukue bertanya kepada Xuan Yuan, kenapa kau datang ke benua Xianyun? Kau bilang kenapa? Tentu aja, aku mencari cara untuk melepaskan ikatan denganmu. Dengan wajah memerah, Xuan Yuan berkata, meskipun aku gak tahu situasi sebenarnya, tapi selalu terikat denganmu itu rasanya gak pantas. Aku dengar ada Celestial Emperor yang pernah mati di sini. Jadi mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu. Oh, kebetulan banget dong. Tujuanku sama denganmu. Bagaimana kalau kita bertindak bersama-sama? Enggak. Aku tidak mau hubungan apa-apa lagi denganmu. Aku akan menjelajahi alam rahasia ini sendirian. Jika aku menemukan caranya, aku akan langsung memotong ikatan denganmu. Oh, jadi gitu. Tapi kami juga mau masuk. Gaer berkata, Paman, alam rahasia ini sangat luas dan jarang ada penduduknya. Nggak masalah jika kita bertindak terpisah darinya. Saat Xuan Yuan melihat Gaer, rana orang ini melebihi Celestial Prime. Apa mungkin dia seorang Celestial Emperor? Sukue, siapa dia? Aduh, aku lupa untuk memperkenalkannya. Ini adalah keponakanku. Gaer, ini adalah Xuan Yuan Wanrong. Hah? Sejak kapan kau punya keponakan? Dan basis kultivasinya? Sukue menjelaskan, Gaer punya banyak pengalaman tentang kultivasi. Jadi, dia sudah mencapai ranah Celestial Emperor. Gaer menjawab, ini semua berkat Paman, karena dia telah menyelamatkanku dari berbagai masalah. Kalau tidak, kultivasiku pasti tidak akan sampai seperti ini. Xuan Yuan kaget mendengar pernyataan dari mereka berdua. Dalam hatinya,
Ternyata dia benar-benar Celestial Emperor. Kenapa bisa ada orang seperti itu di dekat Sukyue? Lalu Xuan Yuan berkata, "Kau Gaar kan? Kau punya kekuatan seorang Celestial Emperor. Boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu aja Nona Xuan Yuan." Xuan Yuan mulai menjelaskan, "Takdir Sukyue dan aku terikat karena kekuatan ilahi dari buku surga Tai. Jika salah satu dari kami mati, maka yang lainnya juga akan mati. Aku ingin tahu apakah Gaar bisa melepaskan ikatan kami." "Hah? Buku surga Tai? Aku nggak pernah mendengarnya. Memangnya bagaimana situasi spesifiknya?" Lalu Sukyue mulai menjelaskan kepada Gaar. "Oh jadi gitu, ternyata benua langit punya kegunaan ajaib seperti itu toh. Sejak aku datang ke benua dunia ini, aku sudah berkelana ke benua Xianyun. Aku nggak pernah mendengar legenda buku surga Tai." Sukyue berkata, "Gaar, tujuan utama dari ujian iblis kuno adalah untuk kembali ke alam dewa. Jadi sangat penting untuk menghajar Yongchen dan mengamankan benua langit. Kita tidak boleh melupakan misi kita." Dalam hati Gaar, "Paman, udah jelas kau itu bukan iblis kuno. Berhentilah berakting." Lalu Xuan Yuan mencoba untuk memastikan pertanyaannya. "Jadi gimana? Kau bisa melepaskan ikatan dari buku surga Tai nggak?" Aku tidak bisa mengambil kesimpulan sekarang. Aku perlu tahu lebih banyak tentang buku surga Tai." Jadi gitu. Lalu Sukyue menanyakan kembali, "Bagaimana sekarang? Apa kau mau masuk ke alam rahasia bersama kami?" "Ya udah, kalau gitu ayo kita pergi bersama." Duan Jude dan Ergozi sangat bersemangat. "Bagus kalau gitu. Dengan bantuan peri Xuan Yuan, kita pasti menjadi lebih kuat." Di dalam alam rahasia, Duan Jude dan Ergozi sangat bersemangat melawan para binatang-binatang liar. "Beraninya kalian para iblis mengganggu peri Xuan Yuan. Kedua penjaga ini akan membunuh semua iblis di dunia ini." Xuan Yuan berkata, "Energi spiritual di sini sangatlah kuat." Mendengar perkataan itu, Duan Jude langsung lemas. Dia mengabaikan kita sepenuhnya." Xuan Yuan melanjutkan, "Bahkan tanaman di pinggir jalannya aja, eliksir yang bagus. Ini benar-benar tempat yang diberkati. Oh iya, aku belum tahu apa itu Emperor Stone." Sukyue mulai menjelaskan, itu adalah Tao Spirit Stone yang terkondensasi setelah kematian seorang Celestial Emperor. Hanya dengan menyerap kekuatan dari Emperor Stone, barulah kau bisa menerobos ke ranah Celestial Emperor. Ngomong-ngomong, kau sudah mencapai puncak Celestial Prime kan? Apa kau tidak tahu tentang ini? Xuan Yuan berkata, "Sekte Heaven Palace tidak pernah menghasilkan seorang Celestial Emperor. Bagaimana mungkin aku tahu cara menerobos ke ranah Celestial Emperor? Tapi sekarang aku udah tahu, itu semua adalah berkatmu. Terima kasih." Sukyue agak bingung dengan sikap dari Xuan Yuan. "Wanita ini kenapa jadi sopan ya?" Sukyue berkata, "Jika aku menemukan pecahan Emperor Stone terakhir, aku akan punya kesempatan untuk menerobos ke ranah Celestial Emperor. Pada saat itu, aku akan mencari cara untuk menyingkirkan batu surga Tai. Kau tenang aja." "Oke, aku akan mengandalkanmu." Tiba-tiba, di belakang Xuan Yuan ada binatang buas. Sukyue langsung bergerak dengan cepat untuk menahan serangan dari binatang buas itu. "Astaga, monster macam apa yang dikirim padamu ini? Kekuatannya nggak rendah." Gaar berkata, "Monster ini sepertinya sudah menyerap energi Celestial selama ribuan tahun. Jadi kekuatannya tidak lebih rendah dari Celestial King. Tapi kesadaran spiritualnya masih belum berevolusi. Jadi dia masih tetap binatang buas." Di saat yang sama, pelindung Sukyue dirusak oleh binatang buas itu. "Aduh, pelindungku tidak bisa menghentikannya. Berani-beraninya kau membuatku terlihat buruk di depan wanita. Terimalah pukulanku." Sebelum dia memukul binatang itu, Gaar langsung memusnahkannya. "Paman, apa kau baik-baik aja?" Berusaha untuk tenang, Sukyue berkata, "Aku baik-baik aja kok." Dalam hatinya, "Gaar, kau itu sudah mencuri kesempatan pamanmu untuk berakting." Dalam hati Xuan Yuan, ini pertama kalinya aku melihat Celestial Emperor bertindak dari jarak yang sangat dekat. Pukulan biasanya saja punya kekuatan seperti ini. Ini benar-benar menakjubkan. Lalu Ergozi berkata, "Hei, kalian, cepatlah kemari. Di sini ada gua yang aneh." Mereka semua mendekat ke Ergozi dan Duan Jude. Duan Jude berkata, "Biasanya harta karun itu ada di dalam gua atau di bawah akar pohon. Ayo kita masuk dan melihatnya." Sukyue berkata, "Logika macam apa itu?" Gaar langsung menambahkan, "Paman, gua ini sepertinya memiliki energi Emperor Stone. Tempat di mana Celestial Emperor itu jatuh, aku khawatir akan ada banyak harta karun di sana." Sukyue langsung merespon, "Benarkah itu? Kalau gitu, ayo kita masuk dan lihat." Dengan penuh semangat, Ergozi dan Duan Jude langsung nyolong start. "Hahaha, dewa ini akan selangkah lebih dulu." Dari belakang, Duan Jude berteriak, "Hei, jangan lari anjing sialan. Kau mau menelan semuanya sendirian?" Xuan Yuan berkata, "Sukyue, ayo kita masuk." "Udah, tenang aja. Biarkan mereka berdua memimpin di depan. Dengan begitu, kita akan tahu ada perangkap apa aja di depan." Di saat mereka melihat Ergozi dan Duan Jude, pergerakan mereka terlihat terhenti. Sukyue agak bingung, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka nggak bergerak? Xuan Yuan menyadari sesuatu. "Enggak, lihatlah baik-baik. Mereka itu bergerak. Hanya saja itu sangat lambat. Jadi seolah-olah waktu telah terhenti." Ya udah, aku akan pergi memeriksanya. Aku khawatir mereka berdua bermain trik dengan kita." "Paman, hati-hati!" Di dalam, Sukyue langsung menepuk pundak Ergozi. "Hei,
Apa yang kau lakukan, Ergozi? Ergozi terkaget-kaget. Sial, kau membuatku takut aja. Aku berlari dengan sangat cepat. Bagaimana bisa kau mengejarku? Hei anjing bodoh, lari apanya? Kalian itu melakukan gerakan slow motion. Hah? Slow motion? Slow motion apa Anda? Kami terkejar olehmu begitu kami baru lari dalam setengah detik. Suki agak bingung. Baru lari? Dari luar, Ergozi sepertinya sudah masuk setidaknya 10 detik. Apa yang terjadi sebenarnya? Hei Gaer, kemari! Saat Suki melihat Gaer dan Xuan Yuan, dia sangat kaget. Pergerakan mereka berdua terlihat sangat cepat. Duan Jude juga kebingungan. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa mereka berkedut-kedut seperti kejang? Ergozi menambahkan, iya, aku juga nggak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Dalam benak Suki, pemandangan ini seperti menonton video yang dipercepat di bumi. Video yang dipercepat ya? Mungkin kecepatan aliran waktu di dalam gua ini berbeda dengan dunia luar. Aliran waktu di dalam gua lebih lambat dari dunia luar. Jadi bagi mereka yang memasuki goa, mereka bisa merasakan beberapa detik memasuki goa ini. Padahal sebenarnya itu sudah lama jika di luar. Lalu Sukui berkata pada Ergozi dan Duan Jude, goa ini sangat aneh, ayo kita keluar dulu. Di luar sana, Gaar langsung berkata, Paman, akhirnya kau keluar juga. Ada apa emangnya? Situasi barusan sangat aneh. Aku melihatmu memasuki goa, tapi kalian bertiga menjadi sangat lambat. Itu seperti gerakan kalian diperlambat 10 kali. Aku melihatmu berbalik dan berbicara kepada kami. Tapi karena itu sangat lambat, kami sama sekali tidak bisa mendengar apa yang kau bicarakan itu. Xuan Yuan menambahkan, kami tidak berani masuk ke gua itu dengan buru-buru. Jika semua orang terjebak, itu akan jadi masalah. Untung aja kau keluar. Ergozi berkata, kami malah melihat pergerakan kalian itu dengan sangat cepat dari dalam. Hampir mustahil untuk bisa melihat kalian. Suki mencoba untuk menyimpulkan, aliran waktu gua ini sangat aneh. Aliran waktu di dalam jauh lebih lambat dari luar. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak perbedaan waktu antara di luar dan di dalam? Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.